Cek sound di mari. Kali ini bertemu kembali bersama saya Kemas Julius dalam rangka acara Tomochi Talk yang kebetulan ini adalah edisi pertama kita. Hari ini kita akan membahas perlunya referensi sebagai background buat kita para diecaster ataupun para hobis mainan dalam memvalue, mendapatkan informasi yang baik tentang apa yang kita koleksi, bagaimana ceritanya, apapun yang variasi ataupun bahkan item-item apa yang layak kita koleksi dan juga kita simpan. Hari ini kita akan ditemani oleh host kita yang punya tempat ini. Yo, what's up? Om si Michael. Oh, terima kasih Om sudah diundang ke Jadi sebenarnya ini acara sharing sebenarnya. Acara sharing. Ada sharing aja. Kenapa kita perlu khususnya referensi dalam mengkoleksi mainan khususnya. Karena memang untuk kekinian kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi itu dari media online. Media online sekarang cepet banget ya. Cepet banget, jadi itu semua ada di tangan kita. Tapi kita perlu juga sesuatu media yang membuktikan bahwa ini layak dan secara tertulis. Karena untuk media online itu gampang sekali untuk merubah dan merevisi apapun ceritanya. Sedangkan media cetak walaupun agak sedikit langka, mungkin sekarang akan berlari jadi e-books khususnya, itu akan lebih sulit untuk merubah revised editionnya itu. Oke, so ini sebelum loncat ke whatever it is gitu kan. Jadi kita ada kesepakatan nih, Omers ada idea Kemas with me and Om Kemas. Jadi kita mau bikin satu platform di mana kayak saya sendiri banyak banget knowledge di dunia mainan itu sangat minim gitu. Mungkin kita bisa belajar dari Om Kemas sendiri yang sebagai 36 tahun ya berkecimpung 34 tahun berkecimpung dengan mainan. Suatu kehormatan Om Kemas juga mau sharing di channelnya kita dan kita bisa saling support. Dan menurut gua di sini belajar sih. That's why I'm the co-host. Gua bakal jadi yang pancing-pancing. Nanti kita bakal tampilin juga di di channel yang Om Kemas nanti bawain. Ini banyak banget narasumber yang unik ya Om ya, cukup unik ya, yang akan dibawain. Bukan cuman Hot Wheel aja, bukan cuman Matchbox aja, tapi lebih luas lagi. Mainan. Jadi Om lihatnya dari segi mainan ya, lebih dari toys-nya ya. Lebih toys-nya, karena memang saya mewakili Tomochi, Toys and Models Collector Indonesia. Yes. Akan suatu saat pun kita akan membahas kenapa itu toys, kenapa itu models, kenapa apa. Jadi kita berdasarkan apa langsung kepada kolektornya. Jadi lebih baik, lebih apa? Jadi narasumbernya langsung. Pemahaman seperti apa. Jadi kita intinya di sini hanya kita berbagi. Sharing, bukan sharing knowledge ya, saling belajar. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan sesuatu itu ada basicnya, ada sumbernya, ada ininya ya, ada kisah ceritanya. Betul. Juga langsung. Oke. Jadi Om Kemas hari ini kita mau bahas apa nih? Kebetulan hari ini saya bawa buku-buku yang kebetulan memang sebagian besar adalah koleksi saya. Jadi ini koleksi Om sendiri ya? Koleksi sendiri, karena memang basicnya saya senang membaca dulu ya. Saya lebih senang baca buku fisik dibandingkan e-books. Oke. E-books tapi kan baru belakangan ini kan ya? Betul, tapi kan kadang-kadang ini di scan dijadiin e-books juga. Jadi bisa pilihan. Jadi kita akan mulai di sini bermacam-macam merek mainan. Nah, nggak cuma 1-2 merek ya, tapi campur merek. Ya. Jadi campur. Mungkin saya bisa mulai dari what's the oldest one? Yang paling tua mana tuh? Yang paling tua ya. Kemungkinan sih ini ya, Tutsi Toys ini. Tutsi Toys. Ya. What is Tutsi Toys? Tutsi Toys ini tahun berapa ini? Produksinya tahun 80. Jadi ini buku dicetak tahun 80. Buku ini berisi tentang mainan-mainan Tutsi. Ini merek yang populer di Amerika. Jadi ini Amerika. Amerika punya. Jadi mainan Amerika, jadi era-era mungkin 30, 40, 50 itu mainan Amerika itu sangat terkenal dengan Tutsi Toys. Tutsi Toys itu diecast? Diecast, berbentuk diecast tapi nggak ada base-nya. Jadi benar-benar cuma kayak cangkang doang, gitu ya? Kayak shell-nya doang plus roda. Jadi kayak apa? Nggak ada metal base bawahnya? Nggak ada metal base-nya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bahkan bentuk-bentuk mobilnya unik-unik ya? Unik-unik, dan kebanyakan memang karena ini mereknya Amerika, jadi dia lebih berbasis mobil-mobil Amerika seperti Ford, Buick, jadi benar-benar yang Chevy udah ada belum tuh 80? Udah juga nih bisa dilihat ya. Jadi banyak apa ya,
banyak buku, dan kebetulan nih bukunya hitam putih, jadi seperti mewakili eranya yang memang Dan Om punya bukunya udah lama? Udah lama. Nih, kita bisa lihat first issue tahun 25, tahun 30, tahun 40, jadi berikut size-nya segala macam. Jadi memang, nah dengan buku ini kita bisa melihat bahwa buku main itu ada ceritanya, ada ceritanya. There's a story behind. Ada story behind-nya. Maksudnya ini dibikin tahun berapa, variannya apa. Mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin hampir jarang sekali menemukan mainan ini, khususnya di Indonesia, karena memang ini kan mainan lama. Jadi mungkin orang-orang tua zaman kakek kita, mungkin lebih tua lagi. Jadi memang berarti Diecaster udah dari dulu ya? Udah dari dulu sebenarnya. Udah dari zaman dulu ya? Kalau lihat dari buku ini ada yang tahun 25, tahun 27. Jadi memang era abad ke-19 awal itu berarti sudah mainan untuk diecast. Oke, kita beralih ke yang lain. Kemudian juga nih ada tentang Teen Toys. Teen Toys juga nih masih kebanyakan Teen Toys-nya Teen Toys Amerika. Jadi dia menspesifikasi antara tahun 50 sampai tahun 70. Jadi ini udah berwarna nih. Ini udah berwarna. Jadi enak dilihatnya, walaupun kebanyakan mainan Teen Toys itu pullback, ada friction, ada suaranya segala macam. Kalau nggak salah nih very light ya Om ya. Dia enteng ya? Ini agak enteng. Kaleng atau? Kaleng. Kaleng ya? Karena memang tin itu kan kaleng. Tin plate. Hasilnya tin plate, ataupun kadang-kadang ada bahasanya Kragstan, tulisannya Kragstan. Jadi dengan buku-buku ini kita bisa melihat bahwa kita bisa tahu ini mainan tahun berapa. Walaupun kita mungkin bisa mencari di kalau sekarang online. Cuma lihat harganya doang. Iya betul. Nggak ada sejarahnya. Kadang-kadang memang untuk harga sangat. Iya, jadi kayak the first one gitu kan. Betul. This one ada different, mungkin kolektor sama zaman-zaman sekarang itu beda juga. Gitu. Betul. Nah, jadi ini untuk Teen Toys. Teen Toys itu mainan kaleng, jadi dia bentuknya rata-rata skalanya besar. Mungkin kalau dihitung skala itu bisa skala 1/18, 1/18, 1/43 ada. 43 ada, tapi nggak banyak. Lebih banyak 1/18 karena memang dimainkan, dan bentuknya pada umumnya tajam karena memang kan plat. Kita ambil contoh nih, Teen Toys nih. Oh, ini Teen Toys nih? Ya, Teen Toys ini kan ujung-ujungnya tajam nih. Ini tajam nih buat anak-anak, tidak sangat tidak sangat recommended lah. Jadi benar-benar bahaya juga. Kemudian kita lari ke yang berikutnya. Ini adalah buku tentang kalau yang hobi Teen Toys ya. Hobi Teen Toys, judul bukunya 1000 Teen Toys. Jadi Teen Toys nggak cuma mainan itu cuma berupa mobil-mobilan ya? Tidak mobil-mobilan, jadi ada segala jenis segala robot. Jenis. Nah, kenapa ini Mr. Astronaut kalau nggak salah nih, Mr. Atom ini di halaman depan? Karena ini yang paling mahal. Oh, oke. Harganya kalau nggak salah di atas 50,000 lah. 50,000 US. Yes. Bahkan limited. Karena mungkin pada era itu Teen Toys itu kan memang kayak mainan hayalan. I see. Jadi era 50-an, 40-an itu orang-orang Jepang khususnya, karena Teen Toys yang era robot ini kebanyakan produk dari Jepang. Kita bisa lihat di dalamnya. Jadi bermacam-macam, ini ada 1000 model. 1000 macam Teen Toys. Tapi lebih dari itu sebenarnya Umi. Sebenarnya lebih dari itu. Ini kebetulan kalau nggak salah ini kebanyakan adalah koleksi dari yang sang penulis ataupun dari salah satu museum di Jepang. Nah, Teen Toys dari mana? Jepang. Yang kalau untuk robot, spaceship, kemudian itu dari Jepang. Kebanyakan dari Jepang. Karena kalau Teen Toys awal itu memang dari Eropa sebenarnya. Oke, nanti kita ada sesi sendiri tentang Teen Toys. Ini kebetulan kita membahas tentang bukunya. Jadi ini adalah istilahnya buku yang paling komplit tentang mainan Jepang khususnya. Oke. Tebalnya. Dan ini udah nggak dijual lagi Om ya? Kemungkinan masih ada secondnya. Okay. Kalau kita cari di Amazon pasti ada secondnya. I see. Buku ini dulu sempat masuk Indonesia di jaringan Kinokuniya. Mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu itu banyak sekali nih. Dan harganya nggak terlalu mahal untuk buku ini. Di levelan 200-300 ribu lah. Untuk setebal ini dan full color. Oke, kita skip. Berikutnya adalah jangan lupa
Indonesia juga sempat. Indonesian Pride ya. Ini pernah ada di Indonesia, cuman sekarang mungkin belum berlanjut lagi. Kita tunggu nanti kabar baiknya. Semoga ada lagi ya. Ada lagi, karena ini majalah sangat bermanfaat buat para diecaster khususnya Indonesia. Kenapa? Isinya. Ini kebanggaan Om. Ini kebanggaan. Salah satu kebanggaan kita sebagai diecaster Indonesia memang adanya majalah ini. Maaf kalau kita loncat-loncat karena kebetulan mana yang terdekat aja dari meja ini. Tapi kalau bahas Biden pasti always fun. Always fun. Like, no matter what gitu kan. Karena kita sendiri ini Omers ya. Kita juga nggak tahu ya how to start, how to belok-beloknya, cuman ya udah, let's make it happen and make. I think this knowledge akan membuat kita lebih fun lagi untuk tentang mainan. Betul. Nah, kemudian ada satu seksi dari hobi mainan itu adalah fast food toys. Fast food. Oh, oke. Fast food toys. Jadi McDonald's kayak gitu-gitu. Burger King, kemudian ada KFC, kemudian ada Wendy's, semuanya mengeluarkan edisi mainan. Tapi memang hanya McDonald yang rutin dan banyak mengeluarkan mainannya. Nah, mereka sendiri itu ada bukunya. Jadi ini khusus McDonald. Khusus McDonald. Jadi mainan McDonald dari tahun 95 sampai sekarang. Kemudian ada juga yang satu lagi. Ini dari tahun 75 sampai 95. Jadi ini pertama, ini kedua. Nah, Oke, ini secondnya habis 1995. Tapi ini 95 sampai present, tapi presentnya mungkin sampai sekitar tahun 2000-an lah. Nah, karena setelah itu penerbit ini sendiri adalah Schiffer. Dia memang selalu menerbitkan buku-buku tentang collecting. Mulai dari McDonald, kemudian ada beberapa buku lagi yang kayak gini, Matchbox Toys, ini juga dari Schiffer. Kemudian ada beberapa jenis yang hobby related tapi untuk koleksi kayak gini Om, I mean like dari konten yang kita baca buat sebagai knowledge gitu ya. Tapi ini worth to collect juga ya? Worth to collect, dan penting gini, kayak gini. Saya ambil contoh yang lebih baru aja, 95 ke atas. Jadi ini adalah berisi mainan-mainan Happy Meal. Oke. Kita ambil contoh, misalnya Happy Meal seperti ini kan. Oh, ada harganya? Nah, di sini ada price guide-nya. Jadi range-nya antara misalkan so it's like kartu basket punya bucket list gitu ya? Betul sekali. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi dia ada harga bawah sama harga atas. Jadi kadang-kadang kalau ini kita akan sampai ke buku yang lain yang lebih menarik lagi. Jadi menarik juga ya? Dia kebetulan hampir semua mainan ini yang khususnya yang beredar di Amerika, tapi sebagian besar juga beredar di Indonesia. Jadi ini ada Indonesian edition ya. Ada edition. Jadi mereka hunting juga sampai ke sini. Sampai ke sini. Kadang-kadang memang antar negara itu beda varian. Beda. Oke. Jadi ini untuk para kolektor fast food toys, khususnya McDonald's toys. Jadi memang nih kebetulan ini saya udah tandain nih. Berarti yang saya tanda ini saya pernah punya artinya. Pernah punya. Berarti udah laku dijual. Bisa jadi masih disimpan, cuman saya harus cari tahu mana. Jadi kayak gini nih. Ini kan ada seri ini. Kemungkinan saya udah punya. Yang punya itu ada seri mana gitu lah. Jadi saya sendiri untuk mengetahui bahwa berapa value mainan tersebut. Walaupun untuk fast food toys itu harganya nggak terlalu mahal lah, gitu ya? Nggak terlalu wow lah. Karena kalau untuk mainan Happy Meal itu kenapa sampai ada kolektornya? Karena ini mainan yang paling aman untuk anak-anak. Safety-nya sangat diperhatikan oleh dari pihak. Ini because biasanya kan comes with kids meal. Iya, memang dari kids meal, makanya dibilang. Tapi yang koleksi bapak-bapak ya. Yang udah ada begitu sih. Walaupun at the end of the day mainan fast food toys-nya harganya nggak terlalu seksi lah dibandingkan diecast yang lain. Tapi dalam pengertian kita happy mengkoleksi aja itu. Tapi kalau buat komunitasnya sendiri Om, kayak yang collector book ini kayak Om kan sekarang salah satunya gitu. Ada nggak teman-teman yang mungkin sampai hari ini yang membuat menyemangati gitu, yuk kita bikin satu grup khusus buku-buku gini atau segala, ada nggak sih khusus? Kalau sekarang sih belum ya. Tapi kayaknya di Tomochi banyak juga teman-teman yang di Tomochi sendiri ada yang di Tomika segala macam kayak Dian Trigantara, terus ada beberapa umum yang lain juga memang hobi buku. Jadi hobi buku dalam pengertian kita senang nyimpen, kita suka menebak berapa nilai koleksi kita segala macam, hanya tapi by the book gitu loh. Nah, kita kembali ke sini yang Matchbox dulu dah. Oh, ini Matchbox. Untuk Matchbox
Memang buku yang paling top itu dikeluarkan oleh Charlie Mack. Dia adalah penulisnya. Penulisnya. Kalau penerbitnya Seaver, sama seperti karena Seaver ini menerbitkan. Ini US ya berarti? US. Mungkin di Amazon masih banyak lah buku-buku ini. Kemudian, tapi untuk Matchbox yang paling sampai ke yang edisi lama, regular ways, ban kancing istilahnya, Charlie Mack ini yang paling komplit. Is he a collector also? I think so. Kalau nggak bisa nulis ya. Dan juga dia kebetulan buku dia itu banyak variannya. Jadi ada edisi seperti ini, ada edisi yang setengah ini. Jadi nggak hanya Seaver yang membuat buku ini. Jadi kita lihat di sini contohnya. Jadi sama seperti buku-buku itu. Jadi dia ada misalnya MB-nya sesuai kode-kode yang ada di base-nya Matchbox atau di kotaknya Matchbox. Oh, ditempel gambar, kemudian harganya di belakang. Nanti kita harus cari sendiri. Di sini ada guide-nya juga segala macam tuh. Berarti ini harga end user ya, Om? Harga kolektor ya? Bukan harga kolektor sebenarnya, harga reasonable price-nya. Karena dia kasih harga bawah sama kasih range harga. Tapi kan itu depends on years-nya juga dong. Kalau misalnya buku ini terbit misalnya di 2000, sekarang di 2020 harga mungkin udah berubah ya. Betul, sama tergantung objektivitas si penulis. Oke, berarti sebenarnya dari aku nangkepnya dari buku ini sendiri, kalau misalnya harga-harga yang di sini end up di 2000 misalnya gitu kan, 2020 lebih banyak, ini berarti ada history. Betul. Which is like, couple years ago berapa nih gitu. Betul. Jadi buku ini bisa jadi guide-nya juga. Betul, gitu kan. memang ini salah satu tujuannya kayak gitu kan. Iya, salah satunya untuk kita lihat buku karena kalau harga kan sangat ini Om, fleksibel ya kalau menurut gue ya. Kadang kalau sekarang lebih cepet banget, nggak sampai setahun harga bisa berubah segala macam. Betul, itu betul sekali Om Mike. Jadi memang buku ini jadi kayak jangkarnya buat history. Jadi kita tahu bisa bahkan kita pernah segini nih gitu kan. Pernah segini sama ini variannya apa aja nih. Nah, setelah Charlie Mack bikin, kemudian untuk Matchbox ada lagi namanya Dana Johnson. Ini yang lebih baru. Ini lebih baru, tapi dia sampai tahun 2003 karena setelah 2003 dia nggak bikin buku ini lagi. Jadi setelah era 2003 sepertinya nggak ada lagi buku dari Dana Johnson. Isinya mirip-mirip Charlie Mack, tapi dia lebih simpel. Jadi ada foto mobil. Ini ya disimpelin lah ya. Di bawahnya langsung ada harga. Jadi harganya range sama. Dia ngasih range begitu. Umumnya yang sebelah kiri itu adalah harga loose, sebelah kanan itu harga blister atau carded atau dalam box. Biasanya begitu. Tetapi ini kan hanya sebagai guideline. Jadi kadang-kadang yang menjual ya kalau kita di pasar ya tersuka yang jual aja. Karena harga jadi nomor 2 kan. Betul. Tapi paling kan ada guidance-nya. Maksudnya sama kayak kalau kita beli obat di apotek kan ada harga HET itu harga tertinggi atau tapi kan itu kadang-kadang bukan harga fix. Karena koleksi barang kolektor nggak bisa dinilai begitu sih ya. Betul. Tapi at least kalau udah makin rare, belum tentu ada duit juga bisa beli. Nah, termasuk ini. Karena hanya di buku ini yang ada ngebahas, ada satu dulu sempat keluar di Indonesia, itu adalah mobil Volvo 480 IS edisi Indonesia. Jadi di sini ada yang bilang edisinya Toy City, dibilang sih Malaysia, padahal ini dulu di Toy City-nya Jakarta. Banyak sekali. Ini harganya range-nya antara berapa ini? Antara 80 sampai 120 US. Tapi kalau itu banyak yang punya. Harusnya mungkin banyak di Indonesia. Volvo. Banyak di Indonesia, tapi kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi kalau buat sekarang sendiri nih Om, kayak di era sekarang di 2020 gitu ya. Itu masih tetap ada ya penerus-penerusnya mereka ini. Sampai did you collect the newest one? Nggak ada, belum menemukan. Belum nemu ya? Yang baru. Jadi Sekarang mereka kayak go to TV, right? Kayak si Zarnok sekarang dia bikin TV juga, kayak Hot Wheels TV segala macam. Dia bahas kayak hal-hal yang seperti itu, cuman lebih ke visualnya, lebih platformnya lebih kayak video gitu. Betul, lebih informatif karena orang kan kadang-kadang lebih suka mendengar daripada membaca. Jadi memang itu. Tapi terbatas karena kalau buku gini kan ya, di tebel gini kita bisa anytime gitu kan. Kalau nonton di YouTube seperti itu kan terbatas, 13 minutes or 20 minutes aja udah kayaknya udah banyak banget gitu. Betul. Jadi memang
sekali lagi ini hanya sebagai referensi buat kita as a collector. Jadi kita bagaimana di other side lah ya, kayak Jadi ada sisi yang memang sebenarnya nggak cuma segitu tuh gitu loh. Betul. Masih ada beberapa hal yang as a collector, as a diecaster, as a apa ya, kalau ngomong toys itu apa? Toyser. Ya kayak kolektor itu yang mainan semua tuh banyak banget sisi-sisi yang bisa kita pelajarin, dan mungkin kita seolah-olah kayaknya udah tahu semua, padahal jauh banget bos, jauh banget. Nah, terus kita lanjut lagi. Kemudian juga ada nih buku Hot Wheels. Ini tahun berapa nih Om? Ini buku tahunnya sebentar saya lihat. Ini tinggal aja nanti di sini Om. Oh, boleh. Ini buku tahun sebentar. 2000 berapa, biasanya ada tahunnya di sini. 2003. Ini tahun 2003. Dia bilang yang bikin Bob Parker. Kembali lagi yang bikin adalah Shiver. Jadi memang Shiver ini adalah publisher yang sering menerbitkan buku-buku hobi. Nah, cuman kalau buku-bukunya di luar Mike Strauss untuk Hot Wheels itu nggak ada yang sebagus Mike Strauss. Nanti kita akan ke buku Mike Strauss. Jadi berisi hanya informatif seperti ini, ada seri apa segala macam. Tapi untuk informasi mengenai harga itu sepertinya dia nggak publish ya? Tidak publish. Nah, untuk Hot Wheels, the best book menurut saya adalah ini bukunya. Namanya Tomart. Apa? Tomart Price Guide Hot Wheels. Ini volume keduanya, ini volume pertamanya ini kebetulan sempat kesiram air jadi agak keriting bukunya. Tapi rare ini Om. Ini rare. Dan ini adalah edisi ke-6. Edisi ke-6 ini adalah 40 tahun Hot Wheels. Sedangkan sekarang udah 50 tahun Hot Wheels. 50 berapa? 53 ya. 52. Dia kan 66. Ini 52. 58. Iya, next year 58. Berarti ini udah 12 tahun yang lalu nih buku. Karena ini edisinya 40 tahun. Dan setelah edisi ini dia tidak keluar lagi. Karena kebetulan yang menerbitkan buku ini penulisnya adalah Michael Thomas Strauss dan James Garbajewski. Nah, Mike Strauss ini sendiri ada sebenarnya kolektor Hot Wheels. Ada mungkin era sekitar... Oh, dia bukan orang Hot Wheels ya? Bukan orang Hot Wheels, tapi dia kolektor. Luar. Kalau nggak salah ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu, barang-barang yang kebanyakan di buku ini beredar di eBay semua. Sampai di-mention sama sellernya X Michael Strauss. Jadi, nah, buku ini adalah buku yang paling menurut saya sangat lengkap untuk teman-teman yang benar-benar serius di Hot Wheels. Dia membahas variannya sama. Jadi dia ngasih kayak gini. Price tag-nya ada 5 sama NE. 5 itu berarti harga paling rendah. NE itu dia nggak terbatas karena memang bisa jadi karena suka-suka dia aja, atau memang edisi cardednya nggak ada. Karena kan memang ada beberapa Hot Wheels itu yang special edition dalam. Nah, kayak gini nih, Volkswagen. Ini kalau nggak salah made in Hong Kong mungkin ya. Ini harganya luar biasa. Jadi ini yang paling lengkap menurut saya, sampai dia bikin 2 seri. Jadi hampir, dan bukunya sangat colorful. Ini edisi keduanya, volume keduanya. Jadi ini adalah buku yang menurut penggemar dari Delivery nih. Jadi variannya ada apa aja, harganya berapa, kita bisa lihat. Walaupun kadang-kadang ini bukan sebagai angka yang pasti, harga bisa di bawah ini, bisa di atas ini. Which is it's good to know ya, Om, sih kayak mungkin kayak bener real collector itu kan kadang suka pengen tahu apa sih yang kurang ya, varian dan segala macamnya. Nah, Om sendiri sampai hari ini masih cari-cari buku-buku kayak gini? Masih tetap. Kalau selama masih ada, ya saya cari. Nah, kita kembali ke Teen Toys. Ini adalah buku tentang Chinese Teen Toys. Dia hanya bikin. So they have Japanese Teen Toys, Chinese Teen Toys. Betul. Jadi, tapi dia punya pabrik di mana? Buatan mana? Dulu sesuai negaranya. Contoh, awalnya kan Teen Toys itu awalnya dari Eropa. Eropa ditiru Jepang. Ditiru Jepang, made in Jepang. Jadi Jepang terus dia mengaplikasikan sendiri, mereka bikin robot-robot segala macam. Habis itu Cina yang bikin. Cina mencontoh juga produk-produk Jepang. Jadi kadang-kadang ada beberapa Teen Toys Jepang sama Cina tuh mirip. Tapi masing-masing ya? Masing-masing. That's unik ya. Yang sangat unik dari buku ini adalah ini kan dia hanya membahas tentang Chinese Teen Toys. Dibikin oleh Marvin Chan Collection, ini orang Singapura. Yang menarik dari buku ini ada satu.
hampir 90% atau hampir 95% dari isi buku ini didapat di Indonesia. Jadi ini adalah buku tentang Chinese Tintoy. Jadi kita bisa melihat isinya adalah mainan-mainan yang umum kita lihat di era 80-90 di Indonesia. Karena memang dia mendapatkannya adalah di Pulau Jawa. Buat teman-teman yang mungkin era 80-an ataupun eranya Om lah ya. Eranya saya lah. Ataupun mungkin sedikit-sedikit era 2000-an segala macam. Itu pasti mengalami apa yang namanya Tintoys. Jadi memang Tintoys ini memang sangat menarik dengan berbagai macam yang sudah umum mungkin teman-teman yang hobi main ngelihatnya. Tapi dia unik ya Om, maksudnya kayak Chinese, Japanese gitu Betul. ya. So they have their own designer sendiri gitu. Betul. Ya. Tapi dengan satu merek Tintoys. Tintoys. Diizinin pakai untuk bukan. apa memang dari Tintoys? Tintoys itu bukan merek. Tintoys itu oke, produk. I see. Itu mesti good to know juga kan. Ya, Tintoys itu produk. Jadi kayak apa misalnya? Oh, it's like you saying diecast. Diecast, betul. Ini Tintoys. Tintoys. Jadi mereknya bermacam-macam. Oh, mereknya campur-campur. Campur-campur. Jadi untuk bahkan untuk Cina sendiri itu ada macam-macam lah mereknya. Nah, kebetulan si Marvin ini memang konon kabarnya era 90-an awal dia itu tur ke Pulau Jawa. Jadi dia nyewa mobil dari Jakarta sampai ke Surabaya. Dia hunting ke semua toko-toko mainan. How do you know that? Ada informasi dari gitu. ada histori yang cerita soal itu, yang kebetulan dia membantu si Marvin ini untuk keliling Pulau Jawa. Makanya dia hanya sempat menerbitkan buku volume 1. Sampai sekarang buku volume 2-nya belum pernah terbit. Nah, kebetulan waktu itu orangnya masih ada nggak? Harusnya masih ada karena dia punya museum di Singapura. I see. Nah, sampai dia sempat bikin nih tahun 2000 kebetulan bukan saya, kebetulan istri saya ke Singapura ketemu dia dan dia dedikasikan sign buku ini. Buku ini sebenarnya saya beli di Jakarta juga. Oke. Jadi ini untuk Tintoys. Kemudian untuk buku lainnya ada yang buku yang sangat menurut Om Mike ini termasuk diecast tabu ya. Diecast tabu. Jadi ini Tabu Talk. Jadi isinya Hot Wheels prototype. Jadi ini tentang Jadi kalau dia dibahas gini nggak tabu lagi dong Om berarti sebenarnya. Iya, sebenarnya yang namanya unspun, apalagi factory. That's really exist kan. Ya, factory custom, kemudian unreleased item itu sebenarnya prototype itu sebenarnya FEP itu sebenarnya barang sah-sah aja gitu. Stuff. Bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Cuman memang untuk certain seller itu jadi sensitive case. Kenapa? Nanti boleh tuh kita bahas tuh. Memang sengaja kita bawa buku ini biar kita bakal ada sesi khusus untuk bahas tentang apa itu prototype, apa itu FEP, apa itu dan lain-lainnya. Jadi di sini dimention. Nah, memang ini buku adalah koleksinya Bruce Pascal, sedangkan yang nulis adalah Michael Zarnock. Sedangkan Michael, jadi ada kontroversial. Ada kontroversial yang sempat terjadi di media sosial khususnya oleh Om Mike, bukan Mike ini ya, Mike Zarnock. Yes. Tentang masalah unspun ataupun masalah prototype ataupun masalah factory custom. Sudah pernah dibahas. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Kita tunggu di next episode tentang prototype. Oke. Kita closing sekarang. Karena memang ini adalah jadi tunggu tanggal mainnya, kita akan bikin sesi berikutnya tentang prototype FEP dan I think he's a good host ya. Ya kalau Omers yang setuju nanti bisa komen di bawah. Ini karena ini first episode, jadi memang kita masih ngeraba-raba. Mungkin dari Omers sendiri yang nonton bisa kasih masukan, bisa kasih ide-ide apa lagi yang mau dibahas sama kita. Mungkin yang gila-gila boleh aja ditulis, biar nanti Om Kemas bisa cari narasumbernya. Betul. Atau saya cari narasumbernya, kita bahas di ini acaranya apa? Tomochi Talk. Cek sound di mari. Kemudian jangan lupa kalau memang ada pertanyaan silakan isi di komen di bawah. Nanti kita akan coba untuk membahas. Nanti kita mungkin perlu bikin satu sesi tentang menjawab pertanyaan apa teman-teman yang ada Q&A. Jadi ada session tersebut kita untuk bahas tentang bahas sesuatu yang mungkin kita juga nanti bisa pelajarin juga. Betul, karena jadi lebih yakin gitu sebenarnya nggak cuma pandangan itu aja, tapi memang luas banget gitu. Om Kemas bukain cara pandang saya sendiri dari mainan itu, funnya nggak cuman segitu aja gitu. Sebenarnya bukan hanya cuan aja gitu. Bukan cuan aja gitu kan. Tapi knowledge and everything is, I think it's cool to bahas lah gitu kan. Oke, terus ini ada buku-buku yang mungkin tambahan-tambahan ya. Ini ada Dinky Toys segala macam nanti.
Mungkin kalau ada yang mau lebih tahu segala macam, bisa langsung ke Om Kemas. Kemudian sebenarnya juga ada biasanya produsen-produsen terkenal itu seperti Maisto, dia menerbitkan katalog. Oh, Maisto juga ada ya. Katalog, kemudian seperti Mayore juga mereka bikin katalog. Nah, biasanya distributor memiliki buku-buku ini biasanya dikasih free. Jadi dengan buku ini kita tahu produk-produk knowledge daripada item-item yang beredar gitu. Jadi good to know misalnya kalau memang kita punya akses kepada distributor untuk mendapatkan kopi katalog daripada it's collectible ya. Collectible lah, karena memang ada value-nya buat in the future. Well, oke. Jadi kalau ada masukan segala macam buat kita punya episode pertama ini yang nanti Om Kemas sendiri ini tugasnya Om Kemas lah, cari narasumber semua segala macam kan. Oke, thank you Om Kemas. Saya udah diundang jadi co-hostnya di tempat ini. Sampai jumpa lagi di Tomochi Talks ke berikutnya. Cek sound di mari. Cek sound di mari. Peace.